Chapter 281. Mulai 4. Rumah Orden tampak sangat mewah di luar. Saya tidak tahu bagaimana Orden belajar membangun gedung seperti itu, tetapi saya tetap terkesan. Dapatkah Anda membuatnya? Suara khawatir mengalir keluar dari radio ketika aku memeriksa mansion itu. Sepotong kue. Aku mengaktifkan akselerasi instan puncak peringkat yang terpasang pada jasku. Petik 2 tanda seru petik 2. Tubuh saya bergerak jauh lebih cepat dari yang saya harapkan, pada kecepatan yang jauh melebihi suara. Saya tahu saya tidak bisa mengendalikan kecepatan ini seperti sebelumnya. Jadi saya mengaktifkan bullet time. Seketika, dunia di sekitar saya melambat. Saya bergerak seperti angin dan berhasil masuk ke dalam mansion dalam waktu singkat. Tanda hubung. Infiltrasi yang berhasil dikonfirmasi. Wow, itu mengejutkan saya. Itu tadi kecepatan gila. Petik 2. Saya menenangkan diri dan melihat sekeliling, memperhatikan sekeliling saya. Dinding menjadi transparan dan saya bisa melihat seluruh rumah secara sekilas. Jumlah manusia di gedung ini adalah 33 total, termasuk Park Han-ho, mantan anggota kuil keadilan, dan putrinya yang dihidupkan kembali. Park Han-ho sedang membaca buku putrinya. Itu adalah pemandangan yang secara damai dan manusiawi, yang merupakan hal aneh untuk dikatakan mengingat keduanya masih manusia. Yang lebih penting, di mana mata-mata itu? Aku menoleh perlahan, mencari mata-mata itu. Ketika saya memindai kamar satu persatu, saya menemukan calon di ruang tamu di lantai 5. Itu seorang wanita, matanya terus berkeliaran dengan gugup. Ada mesin yang digunakan untuk mengirim kode Morse di kaki tempat tidurnya. Kurasa aku baru saja menemukan mata-mata itu. Mohon konfirmasi. Petik 2. Saya menggunakan akselerasi instan Pinnacle Rank lagi. Setiap lantai dipenuhi dengan monster, tetapi saya yakin mereka tidak akan mengenali saya bahkan ketika saya melewati mereka, sama seperti saya tidak menyadari kehadiran kuru-kuru di masa lalu. Cua. Saya tiba di ruang tamu di lantai 5 dengan kecepatan cahaya. Saya muncul seperti angin, secara harfiah. Ah. Wanita itu terkejut karena pintu masuk saya yang tiba-tiba. Rambut pirang stroberi dan lengan serta kaki panjangnya menonjol. Dia menelan ludah saat menatapku. Petik 2. Saya menunggu konfirmasi dalam diam. Ya, dia orangnya. Halo. Pada saat itu, wanita itu berbicara. Namaku Rumi. Dia sepertinya sudah tenang dan bahkan menawari saya tangannya. Saya memeriksa wanita itu. Untuk alasan apapun, saya merasa seperti pernah melihatnya sebelumnya. Anda dapat menggunakan gulir kembali sekarang. Tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Apakah kamu punya barang? Rumi mengangguk. Aku sudah memilikinya denganku. Saya membawa inventaris saya dari menara. Petik 2. Jika kamu berkata begitu. Saya mengeluarkan return scroll. Kemudian, tepat saat aku akan merobeknya menjadi 2. Hai, gelombang. Suara dingin dan asing tiba-tiba mendekatiku seperti pisau. Saya merobek gulungan tanpa melihat ke belakang. Cuaak. Suara tajam kertas sobek terdengar. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Petik 2. Namun, gulir gagal diaktifkan karena kekuatan sihir obstruktif. Aku berbalik dengan napas kesal. Monster humanoid yang tampak seperti burung merak raksasa berdiri di depan mataku. Untung aku memutuskan untuk bertindak berdasarkan dugaanku gelombang. Aku tahu kau pengkhianat gelombang. Dari penampilan dan nada suaranya, aku tahu monster ini betina. Saya mengerutkan kening. Kamu siapa? Itu bukan urusanmu gelombang. Monster humanoid tiba-tiba mulai bernyanyi. Ini adalah misteri yang tak terhindarkan. Suaranya memukau dan iramanya sempurna. Lagunya menyebarkan kekuatan sihir abnormal ke sekitarnya. Kekuatan sihir mencairkan ruangan dan membentuk kembali sekeliling kita menjadi sesuatu yang tampak seperti ruang konser. Semuanya menjadi gelap dan sunyi. Panggung dan kursi dipisahkan, dan sorotan oranye bersinar di tengah-tengah panggung. Saya merasa seolah-olah musik klasik akan tiba-tiba mulai diputar. Aku melihat sekeliling ruang aneh ini dengan linglung. Di mana aku, dan kemampuan macam apa ini? Petik 2. Dia salah satu monster elit Orden. Namanya Doloren, dan dia bisa mengilhami lagu-lagunya dengan kekuatan sihir. Ini mirip dengan Spirit Speech tetapi berbeda. Kami berada di dalam penghalang Doloren sekarang, Rumi menjelaskan dengan cepat. Aha. Jadi itu Doloren, salah satu dari 4 monster yang baru mengenal pengaturan ini. Apakah dia menumpahkan bulunya karena dia seekor burung? Dia berbeda dari apa yang saya lihat di TV. Petik 2. Kita harus keluar dari sini sebelum dia membuat penghalang. Sudah terlambat sekarang. Petik 2. Suara Rumi diwarnai dengan keputusasaan. Dia menggigit bibirnya begitu keras sehingga mereka mulai berdarah. Sepertinya dia sudah menyerah. Saya bertanya, itu hanya penghalang. Kenapa kamu begitu takut? Petik 2. Ini bukan hanya penghalang sederhana. Anda tidak dapat melarikan diri dari penghalang Doloren. Dan bukannya penghalang, itu lebih dari dunia sendiri. Petik 2. Tidak mengherankan bahwa Rumi tahu tentang Doloren secara mendetail, bagaimanapun, dia adalah mata-mata.
Hanya ada 2 anggota audiensi tetapi itu sudah cukup, Doloren bergumam ketika dia naik ke atas panggung. Dia berdiri di podium seperti konduktor dan menatap kami. Rumi menjadi pucat karena ketakutan, tetapi saya yakin saya bisa menerobos situasi saat ini. Tapi pada dasarnya itu hanya penghalang, bukan? Maaf. Aku menarik Rumi ke pelukanku dan mengeluarkan Mystic Key. Sama dengan. Mystic Key, Magic Artifact. Sebuah kunci mistis. Item berkembang, EXP, 90.000 per 100.000. LV, 8 tidak terkunci. Dikonversi menjadi barang yang efektif melalui kartu 8 bintang, konversi kartu. Sama dengan. Saya telah meningkatkan Mystic Key dengan luar biasa menggunakan item experience coupons. Bahkan penghalang yang paling kokoh harus menjadi tidak berdaya di depannya. Nomor pertama adalah Mesias oleh George Frederick Handel. Ahem, petik 2. Doloren mulai melakukan pemanasan. Dia benar-benar merasa nyaman, mungkin karena dia sudah menyimpulkan bahwa kita tidak akan pernah bisa keluar dari penghalang itu. Saya memasukkan kunci ke tanah. Ujungnya merosot ke tanah, dan klik, itu dikaitkan. Itu telah mencapai inti penghalang. Wong. Saya memaksa kekuatan sihir stigma ke dalam kunci. Ini pasti akan memperkuatnya. Saya kemudian memutar kunci ke kanan dengan semua kekuatan saya. Koong. Itu terdengar seolah-olah seseorang telah menekan semua tombol terendah pada piano sekaligus. Aula konser Doloren berubah menjadi kerikil. Apa yang sedang terjadi? Konser saya, kemana perginya? Petik 2. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Ayo lari. Permisi, apa yang kamu, kiak? Petik 2. Saya mengambil Rumi dan mulai berlari. Ini adalah ketiga kalinya saya menggunakan akselerasi instan Pinnacle Rank, hari ini, namun saya secepat saya pertama kali. Saya bisa menggunakan opsi ini tanpa batasan selama saya memiliki Orb of Regeneration. Sementara itu, kembali di benteng bawah tanah, semua orang sudah keluar dari tenda mereka, dengan penuh semangat menunggu Black Lotus kembali. Mereka semua telah menyaksikan kemenangan Black Lotus dari kamera di lehernya. Hati mereka tenggelam ketika Doloren muncul, karena dia dikenal sama kuatnya dengan pahlawan Master Rank. Namun, yang mengejutkan mereka, Black Lotus mengalahkannya dengan mudah dan melarikan diri dengan mata-mata. Penampilannya sangat sempurna. Aku tahu dia taruhan yang bagus. Aileen mengangguk puas. Hari ini, dia telah menyaksikan kekuatan sebenarnya dari Black Lotus. Kanan, dan saya benar-benar ingin tahu bagaimana dia memecahkan penghalang itu. Bagaimana menurutmu, Aileen? Penghalang itu tidak memiliki kelemahan yang nyata di dalamnya. Monster itu juga tampak bingung. Petik 2. Nicholas diliputi kegembiraan dan keingintahuan. Hei Nayun, apa menurutmu dia mau berfoto denganku? Saya pikir saya akan bisa mendapatkan, seperti, 300 juta suka jika saya mempostingnya secara online. Petik 2. Komentar terakhir itu adalah Yi Jiyun. Pahlawan lainnya juga berharap untuk bertemu Black Lotus. Mereka tidak berharap dia menjawab semua pertanyaan mereka, tetapi tetap saja mereka senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Black Lotus. Ah, dia ada di sini. Dengan penglihatannya yang luar biasa, Jin Seon adalah orang pertama yang menunjuk ke sisi lain dari terowongan. Semua orang berpaling ke tempat dia menunjuk, dan segera, 2 siluet muncul di sisi lain. Itu adalah Black Lotus dan mata-mata Rumi. Alih-alih menunggu keduanya datang, para pahlawan pergi untuk menyambut mereka. Aileen, sebagai panglima tertinggi, berdiri di depan Black Lotus. Oi, sudah lama, sapa Aileen. Black Lotus tetap diam. Dia menyerahkan Rumi ke Parma, yang dikenal sebagai Santo. Rumi pingsan setelah gagal menahan kecepatan supersonik Black Lotus. Petik 2. Hei, kamu tidak kenal aku. Aileen mengerutkan kening, berpikir Black Lotus mengabaikannya. Jawaban Black Lotus pendek. Ya. Lalu mengapa kamu mengabaikanku seperti itu? Bukan tugasku untuk menjagamu. Petik 2. Wajah Aileen berubah sedikit merah. Beberapa tawa teredam merebak di belakangnya. Aku tidak pernah memintamu untuk menjagaku. Jadilah sopan, kamu. Petik 2. Petik 2. Black Lotus memandang melampaui Aileen. Pandangannya bergerak melintasi Kim Suho, Nicholas, Yun Sengah, Shin Jong-hak, Jin Seon, lalu Chae Na-yun. Pandangannya tertuju pada Chae Na-yun sedikit lebih lama. Setelah menyadarinya, Chae Na-yun memiringkan kepalanya dengan bingung. Aku pergi sekarang, tapi pastikan untuk memberitahuku informasi yang ditemukan mata-mata itu. Black Lotus berbalik, tetapi suara tinggi Aileen menghentikannya. Apakah Anda memiliki bisnis lain untuk diurus? Sebagai sekutu, Black Lotus lebih bisa diandalkan daripada orang lain. Melihat Black Lotus dan Orden adalah musuh bebuyutan, Aileen ingin menjaga Black Lotus di sisinya setidaknya sampai mereka mengalahkan Orden. Black Lotus dapat mengamankan bagian belakang mereka, menyerang bagian depan, dan bahkan membantu para pahlawan lainnya dari belakang. Dia akan menjadi tambahan yang sempurna untuk tim. Petik 2. Namun, Black Lotus tidak menoleh ke belakang atau berbicara. Elang tiba-tiba terbang dari kejauhan dan mendarat di bahunya. Hei, jawab aku sebelum kamu pergi.
Petik 2. Black Lotus menjawab Aileen dengan suara acuh tak acuh. Hubungi Chameleon Troupe jika kamu ingin merekrutku. Dan hanya itu yang dia katakan. Maaf, sebelum kamu pergi, bisakah kamu mengambil hanya satu foto dengan M? Chae Na-yun dan Kim Suho berhasil menghentikan Yi Ji-yun sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Segera setelah itu, Black Lotus berubah menjadi beberapa debu dan menghilang ke udara yang tipis. Keheningan turun ke benteng. Para pahlawan semua menatap tempat di mana Black Lotus baru saja berdiri. Pria itu datang dan pergi secara harfiah seperti angin. Teratai hitam seharusnya menjadi musuh para pahlawan, namun rasa terima kasih memenuhi hati mereka. Kim Suho dan Shin Jong-hak, Yi Ji-yun dan Jin Se-yeon, Chae Na-yun dan Yun Seng-ah. Setiap anggota satuan tugas sekarang memiliki kisah tentang Black Lotus sendiri untuk diceritakan. Dan kisah mereka akan segera menyebar ke seluruh dunia dalam bentuk rumor. Dunia Harapan, 8F Crevon. Pada malam berbintang di Crevon, Margrave Tomer minum teh dengan seorang tamu di ruang penerima tamu rumahnya. Suasananya agak suram. Menatap awan gelap di luar jendelanya, Tomer bergumam sambil menghela nafas. Banyak yang telah berubah sejak lantai 30 runtuh. Ketika Kim Suho membersihkan lantai terakhir menara, Crevon berada dalam keadaan darurat. Kultus-kultus menandai akhir Crevon satu demi satu. Beberapa berusaha menggulingkan rezim saat ini. Namun, periode kekacauan ini hanya berfungsi untuk menyatukan Crevon. Araha, putri kelima Crevon, menyatakan dirinya sebagai raja, akhirnya melepaskan semua ambisi yang telah ia coba susahkan untuk sembunyikan selama beberapa tahun terakhir. Dia meluncurkan serangkaian kebijakan inovatif dan radikal untuk mengatasi masalah masyarakat. Araha juga merekrut sejumlah pemain terampil dan secara teratur mengirim mereka dalam ekspedisi ke lantai 9. Setengah dari lantai 9 yang dulunya merangkak dengan monster mitis sekarang dibersihkan, dan itu jelas merupakan kemenangan di pihaknya. Apa yang kamu pikirkan? Tomer bertanya pada tamu sambil menyeruput teh. Perubahan terbaru telah menempatkannya dalam situasi politik yang agak rumit. Saya khawatir. Suara denting besi bergema di seluruh ruangan bersama dengan suara bernada rendah. Tamu itu, seorang lelaki raksasa, menatap ke bawah ke cangkir di depannya, yang seukuran ibu jari, sebelum mengambilnya dan meletakkannya di telapak tangannya. Tomer tersenyum kecil. Jadi, bahkan kau takut, Lubu. Petik 2. Lubu tidak menjawab. Dia hanya meraih Square Sky Halberd-nya dengan tangan yang tidak memegang cangkir. Namun, tak lama, dia mengangkat kepalanya lagi dan menatap mata Tomer. Saya mendengar bahwa bumi juga akan berubah menjadi dunia setan. Petik 2. Iya, itu ramalannya. Administrator Menara Harapan Tertinggi, Buddha, Yesus, dan orang suci lainnya, telah naik ke surga. Mereka meninggalkan satu nubuat sebelum mereka pergi. Energi setan akan menyerang dunia biru. Kami harap Anda semua akan bekerja sama untuk mengatasi cobaan ini. Tapi, ramalan itu hanya berlaku untuk dunia luar, gumam Tomer dan melirik Lubu, mengantisipasi jawabannya. Dunia luar. Tomer mulai menyebut bumi sebagai dunia luar. Dia mengingat orang tuanya. Bumi tidak meninggalkan apapun selain bekas luka pada keluarga Tomer. Ini adalah alasan dia tidak ingin meninggalkan Crevon. Tomer menghargai kehidupan damai yang dia miliki di sini. Apakah Anda ingin turun juga, Jenderal Lubu? Tetapi yang lain memiliki pendapat yang sangat berbeda. Tidak hanya para administrator tetapi juga Lubu, Lancelot, dan hampir semua orang yang berasal dari bumi ingin turun ke dunia luar. Lubu memutar kepalanya perlahan dan menatap Tomer. Aku hanya mengikuti tuanku. Benar, dan tuanmu ada di sini di Crevon. Namun Anda khawatir tentang bumi. Petik 2. Petik 2. Lubu mengepalkan giginya, yang membuat dagunya tampak lebih mengancam. Tomer balas menatapnya tanpa diintimidasi. Saat suasana di antara keduanya mulai tumbuh bermusuhan. Tiba-tiba, getaran aneh mengguncang lingkungan mereka. Tomer dan Lubu berhenti dan melihat sekeliling dengan bingung. Tidak lama sebelum jendela pesan muncul di depan Tomer. Telah ada perubahan besar pada sistem. Hanya Tomer yang dapat melihat pesan ini karena dia adalah NPC dan player secara bersamaan. Matanya melebar saat dia membacanya. Langit gelap tanpa sedikit cahaya. Saya kembali ke Pandemonium. Setelah mandi sebentar, saya langsung menuju ke kantor bos untuk memberinya laporan misi. Kamu kembali. Bos menyambut saya dengan tampang acuh tak acuh seperti biasanya. Aku sudah menerima berita bahwa kamu berhasil. Apakah kamu mendapatkan hadiah? Iya nih, The Chameleon Troupe sekarang secara resmi diampuni. Meskipun aku tidak yakin berapa lama kita bisa menghindari daftar itu kali ini. Petik 2. Dengan terkekeh, bos bangkit dari tempat duduknya dan mendatangi saya. Kamu melakukannya dengan baik. Bos menatapku. Kemudian dia membungkuk dan menggantung sesuatu di leherku. Itu adalah kalung. Ini lebih baik daripada yang kuberikan padamu saat pertama kali bergabung. Saya mendapatkan ini dari asosiasi sebagai imbalan untuk menerima permintaan terbaru mereka. Anda mendapatkannya, jadi Anda menyimpannya. Petik 2. Kalung Heimdall adalah namanya. Anda bisa tahu dari namanya betapa berharganya kalung ini.
Ini adalah... Saya terkejut bahwa dari semua orang, bos telah memilih untuk memberikan ini kepada saya. Saya tahu dari lingkungan resminya bahwa dia adalah pecinta perhiasan yang rajin. Bersyukur, saya mengangkat kalung itu untuk memeriksanya secara rinci. Itu dulu. Gu. Saya merasakan getaran besar bergema di dinding. Pada saat yang sama, beberapa jendela muncul, menghalangi pandangan saya. Garis besar, narasinya telah menyusul kisah aslinya, cerita remake akan mengambil alih sepenuhnya. Masalah, lengkungan terakhir sebelum hiatus terlalu membosankan. Pengaturan ubah, sistem, besar telah dimasukkan ke dalam cerita untuk meminimalkan kusamnya. Hak istimewa penulis asli, mata Anda sekarang dapat melihat kekuatan hidup orang lain, di antara statistik lainnya.